warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun kanggo nyirnakno tumindak ingkang ala. Asma sejati lungguha ingkang prayoga rakane arsa tentrem suwun samoni basuki ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet raharja. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun kenging pangapura panglir sami dumateng Gusti ingkang maha suci, sirullah dzatullah sifatullah ingsun sejati. Satriya nyuwun wicaksana, nyuwun pangusa kanggo tumindake satriya. Sekaring bawana langgeng sekarayang, Om wilaheng sekaring bawana langgeng sekarayang, kula nyuwun kanggo nyeknakno tumindak ingkang ala. Kun fayakun raga hukum layak jagat lahir kubarat sehinggi kuhir kudri mansewu munur mudar ono ing tengahing jagat ora ono sing ngalangi ora ono sing ngumpuli Allah kuhir bulu bulat dari ketagi kuhir kota terlalu sumsum kuhir tanah kota urip sawase rahum tentrem rahayu. Asma sejati lungguha ingkang prayoga rakane arsa tentrem suwun samoni basuki ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet raharja. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun kenging pangapura panglir sami dumateng Gusti ingkang maha suci, sirullah dzatullah sifatullah ingsun sejati. Satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kanggo tumindake satriya. Sekaring bawana langgeng
semestinya pertanyaan ini tuh ya gimana ya, mau jawab itu sering orang bertanya seperti ini dari dulu sampai sekarang, itu sering ada yang tanya seperti ini, tapi semestinya ya gimana ya, masalah ini ada yang tanya begini, ada salah satu Habib, dia menyebutkan Habib tapi tidak aku sebutkan namanya. Ada salah satu Habib yang bilang bahwa Wali Songo tidak berketurunan atau keturunannya terputus. Apa betul? Ya mungkin Habib itu bukan keturunan Wali Songo, namanya aja Wali Songo. Wali jumlah Songo alias 9. Mosok semua itu mandul? Ya pasti punya keturunan, entah laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud Habib tersebut karena Wali Songo itu dianggap keturunannya putus, nasabnya terputus. Dianggap terputus maksudnya tidak berketurunan, dianggap tidak menurunkan terah laki-laki sampai dengan sekarang. Aku udah usah bicara jauh-jauh. Wali Songo kan jumlahnya Songo 9. Udahlah, kita orang Kudus, pakailah Sunan Kudus. Sunan Kudus saja anaknya banyak. Amir Hasan atau disebut Panembahan Kudus. Amir Hasan anak yang pertama. Ini juga menurunkan anak laki-laki. Cucu laki-laki juga punya. Anak laki-laki perempuan maupun laki-laki juga punya. Itu Amir Hasan atau Panembahan Kudus. Nomor 2, Nyi Ageng Pembayun. Nyi Ageng Pembayun jelas perempuan. Terahnya tidak terputus, tapi nasabnya terputus. Karena kan seandainya Nyi Ageng Pembayun punya anak laki maupun perempuan, bin suaminya Nyi Ageng Pembayun. Jadi bukan bin ke Nyi Ageng Pembayun karena dia perempuan. Nah, ini maksud nasabnya itu terahnya laki-laki. Yang ketiga, Panembahan Palembang. Laki-laki ini Panembahan Palembang juga punya anak laki-laki, cucu laki-laki sampai turun-temurun sampai sekarang masih banyak Panembahan Palembang. Karena anaknya Panembahan Palembang, binnya Panembahan Palembang, bin Sunan Kudus. Lagi Panembahan Mekaos, Panembahan Makaos atau Mekaos atau Mengaos sama saja. Panembahan Makaos ini pun punya anak laki-laki, cucu laki-laki, buyut, cicit dan seterusnya laki-laki banyak. Berarti anak Panembahan Makaos, binnya Panembahan Makaos, bin Sunan Kudus, bin Sunan Ngudung. Sunan Ngudungnya itu Sunan Ngudung Usman Haji atau Ngusman Haji, kalau orang Jawa bilang Ngusman Haji atau Usman Haji. Nah, setelah Panembahan Makaos, Panembahan Kodi. Nah, Panembahan Makaos itu sendiri juga sampai sekarang terahnya masih banyak di Kudus, sampai sekarang masih ada. Terus lagi Panembahan Kodi. Panembahan Kodi juga laki-laki. Terahnya juga banyak. Cuman daftarnya kemana semua kami tidak tahu. Karena Panembahan Kodi yang di Kudus sendiri sekarang itu di kelompok kita atau kelompok-kelompok yang Bani Kudus lainnya itu daftar yang terah-terahnya itu belum kita ketahui semua. Kan mungkin di luar kota atau di luar Jawa atau di luar negeri misalkan. Untuk terah Panembahan Palembang, terah Panembahan Makaos, terah Amir Hasan di Kudus masih banyak. Paling banyak itu terah Panembahan Makaos dan terah Panembahan Palembang yang Kudus yang terahnya masih banyak. Nah, tadi sampai Panembahan Kodi. Panembahan Kodi memang terahnya di Kudus memang sudah belum pernah kami temukan. Mungkin di luar Jawa atau luar negeri atau luar pulau atau luar kota saya tidak tahu. Itu Panembahan Kodi. Lagi Panembahan Karimun. Panembahan Karimun kan laki-laki. Terahnya juga masih ada, cuman kami tidak punya catatan. Maksudnya karena setiap bani itu mencatat terahnya sendiri-sendiri. Bani Amir Hasan, Bani Panembahan Palembang, Bani Panembahan Makaos, Bani Panembahan Kodi, Bani Panembahan Karimun, dia mencatat terahnya keluarga tersendiri dari Ngusman Haji, Sunan Ngudung atau Ngusman Haji, terus ke Sunan Kudus, terus ke bawah sampai sekarang masih ada. Itu Panembahan Karimun. Punya adik lagi namanya Panembahan Joko. Panembahan Joko memang tidak berketurunan karena saat kecil dia sudah meninggal dunia, belum sampai menikah.
anak-anak Panembahan Joko itu sudah meninggal dunia. Jadi di antara anak-anak Sunan Kudus yang laki-laki yang tidak punya keturunan ya tadi Panembahan Joko, yang lainnya ada. Terus punya adik lagi namanya Ratu Pakojo. Ratu Pakojo itu terahnya masih ada, tapi nasabnya tidak sampai Sunan Kudus karena Ratu Pakojo menikah. Nah, Ratu Pakojo menikah dan berarti anaknya Ratu Pakojo binnya bin suaminya, binnya bin bapaknya suaminya tadi, kan seperti itu. Terus lagi Ratu Prodo Binabar, Prodo Binabar atau Prodo Binalar sama. Ada yang menyebut Prodo Binabar, Prodo Dinalar itu sama. Yang menikah dengan Pangeran Poncowati yang makamnya dekat Sunan Kudus itu. Poncowati dulu kan non Muslim dulunya. Terus saat menjadi menantunya Sunan Kudus, Poncowati menjadi Muslim. Dulu Poncowati agamanya Hindu, makanya Hindu atau Buddha lah kurang lebih seperti itu, pokoknya non Muslim. Nah makanya yang tadi yang terakhir yang Ratu Prodo Binabar atau Prodo Dinalar yang menikah dengan Pangeran Poncowati itu tadi yang menguasai di Kudus, karena memang dulu Kudus itu ada kerajaan Poncowati itu yang berkuasa itu. Poncowati itu saat dulunya Kudus itu termasuk tanah perdikan yang dikuasai Poncowati. Nah saat Poncowati masuk Islam, masuk Muslim, Sunan Kudus istilahnya menghormati Poncowati, menghormati orang Hindu. Sampai Sunan Kudus membawa sapi ditaruh di sekitar menara untuk berdakwah. Istilahnya anak keturunannya dilarang motong sapi dengan tujuannya apa? Satu, untuk menghormati orang Hindu. Karena dulu menantunya tadi yang Poncowati itu Hindu, jadi dia menghormati. Cara berdakwah Sunan Kudus, sapi taruh di menara, dimandikan, dibersihkan, dirawat sambil berdakwah. Oh berarti Sunan Kudus juga ngikuti budaya Hindu. Maksudnya bukan budaya agama, budaya lokalan di situ. Maksudnya seperti itu. Makanya kan orang Kudus, khususnya yang Kudus Kulon, yang dikatakan Kudus Kulon berarti Kulon Kali Glis itu dinamakan Kudus Kulon. Daerah sini termasuk ikutnya Kudus Kulon. Kalau Wetan Kali termasuk Kudus Wetan. Kudus Kulon rata-rata kekuasaannya Sunan Kudus dalam hal berdakwah. Kalau Kudus Wetan rata-rata ini kekuasaannya Sunan Muria saat berdakwah. Kan Kudus dibagi dua, ada dua Sunan, Sunan Muria dan Sunan Kudus. Jadi Sunan Muria megang berang Wetan, Wetan Kali atau Kudus Wetan, Sunan Kudus Kulon Kali atau Kudus Kulon, kan begitu. Nah seperti yang diceritakan Haryo Penangsang tentang di Kudus, Haryo Penangsang itu menantunya Panembahan Kodi, tapi muridnya Sunan Kudus. Haryo Penangsang termasuk muridnya, tapi dia menantunya Panembahan Kodi. Jadi Panembahan Kodi punya anak perempuan menikah dengan Haryo Penangsang. Haryo Penangsang muridnya Sunan Kudus. Jadi Haryo Penangsang menikah dengan anaknya Panembahan Kodi. Jadi istilahnya ya Panembahan Kodi itu cucu menantunya Sunan Kudus, kurang lebih seperti itu. Ini tentang hal-hal pertanyaan. Banyak memang ada, bukan banyak lah, ada salah satu Habib yang cuap-cuap di sosmed dan lain-lain, dianggap Wali Songo tidak berketurunan. Salah, karena dia tidak keturunan Wali Songo. Jadi nggak tahu. Kalau dia pendekatan kepada Wali Songo pasti tahu, oh ini terah-terahnya Wali Songo masih ada, sampai catatannya rapi, terahnya dari Sunan Kudus maupun Sunan Muria sampai sekarang rapi. Ada yang tertulis di kulit kerbau, ada yang tertulis di pelepah pohon jambe, pohon pinang, pelepah pohon jambe atau pohon pinang. Ada yang tertulis di daun tal atau rontal atau daun siwalan. Zaman dulu kan nulisnya seperti itu. Nulisnya apa? Zaman dulu belum ada pabrik tinta, ya pakai getah gedang sobo, pisang sobo itu loh, pisang Banyuwangi. Kalau di sini orang bilang gedang sobo atau pisang sobo, itu kan disebut pisang Banyuwangi.
getahnya dicampur sama surut getah, terus sama mangsi, tinta mangsi. Mangsi kan ada dua, yang merambat, ada yang mangsi yang yang posisinya berdiri, pohonnya pendek-pendek kecil-kecil. Mangsi dicampur sama suruh itu, getahnya digepok sama dicampur sama klutoh gedang sobot, getah pisang sobot ditumbuk, terus pakai bulu angsa untuk nulisnya. Nah, awet. Makanya getah pohon pisang kalau kena pakaian putih, kan ngeplek, susah hilangnya kan? Karena memang itu untuk nulis zaman dulu gitu. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada pabrik tinta, belum ada kertas, perusahaan-perusahaan belum ada. Makanya nulisnya zaman dulu seperti itu. Tulisannya pakai apa? Ya zaman dulu pakai, ada yang tulisan Jawa pigon, Arab pigon, ada yang tulis Arab tapi pigon, Arab tapi yang dikategorikan Arab Jawa, Arab pigon. Ada yang ditulis tulisan Jawa. Tulisan Jawa itu terbagi banyak. Ada tulisan Jawa Aji Soko, tulisan Jawa yang lama itu. Ada Jawa modern, ada namanya tulisan Jawa Murdo. Ada Jawa yang lebih lama lagi, namanya Jawa Kawi. Jadi Jawa itu juga, tulisan Jawa itu juga ya, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau ada pertanyaan seperti ini itu semestinya aku tidak mau menjawab. Itu bukan urusanku, bukan ranahku, tapi nggak enak. Tanya terus. Kalau nggak dijawab bagaimana? Dulu sudah bertanya banyak, ada lagi yang tanya seperti ini, ada yang lagi tanya seperti itu, berulang-ulang pertanyaannya. Makanya ada pertanyaan dan ada jawaban itu sendiri tergantung dari tipe yang memandang, cocok atau tidak, lihat situasi dan kondisi dan lihat tipe yang memandang. Kita misalkan di Diponegoro kan terahnya Hamengkubuwono. Diponegoro yang di luar Jawa itu. Diponegoro itu banyak. Yang aku maksud itu Diponegoro yang terkenal Pangeran Diponegoro. Indonesia bilang dia pahlawan Diponegoro. Tapi zaman Belanda, ya Diponegoro dianggap musuh, bukan pahlawan, pemberontak. Diponegoro dianggap pemberontak oleh Belanda. Zaman dulu kan Indonesia dipegang Hindia Belanda. Belanda kan dijajah Belanda. Ke negara Indonesia belum muncul, ada republik belum ada, dipegang Belanda. Jadi Diponegoro dianggap pemberontak. Pemberontak ini. Kan begitu. Orang Belanda yang menganggap Diponegoro pemberontak. Tapi orang Indonesia atau orang keraton sendiri Diponegoro dianggap berjasa atau pahlawan. Makanya tergantung dari segi mana orang memandang. Orang baik bisa saja dipandang buruk, tergantung yang mandang siapa. Orang buruk bisa dipandang baik, yang tergantung yang mandang siapa. Jadi tidak ada yang merasa salah, jadi merasa benar semua. Contoh, misalkan ada balon yang ada balon yang cementel di atas pohon atau apa. Ada anak kecil melihat balon, kepengen punya balon, tapi dia nggak bisa ngambil karena tinggi. Terus misalkan saya lewat, misalkan saya atau siapa lewat, terus balonnya aku ambilkan. Nah, aku naik pohon, misalkan itu pohon, balonku ambil, aku kasihkan anak tersebut. Terus ibunya yang tadi nggak lihat, tahu-tahu anaknya kok dikasih balon orang lain, apa yang dia nilai? Oh, anakku mau diculik, atau anakku kok diberi orang yang tidak dikenal dan lain-lain. Paham? Dari segi mandang mana dulu sama. Misalkan aku memberi seseorang sesuatu, misalkan aku punya makanan, kalian ku beri. Setelah aku beri, kalian makan, terus mulai sakit sampai mau masuk rumah sakit. Apa yang kau nilai? Dikira aku meracuni makanan tersebut, atau orang-orang kuno lah, orang-orang kuno itu kadang menganggap, wah ini disarati ini sehingga kamu sakit. Padahal itu makanan normal, mungkin makanan itu saya beli, ku makan ya sehat, mungkin kau makan tidak sehat. Contohnya begini, kalau aku makan
Rujak mungkin aku tahan perutku makan pedes misalkan salah contoh. Terus rujak itu aku kasihkan kau dengan cabai yang cabai setan misalkan cabai yang pedes. Kau makan jadi sembelit, jadi diare dan atau pokoknya sakit lah sampai rumah sakit. Apa? Kau memandang saya ini meracuni atau orang lain yang tidak tahu memandang oh ini kamu diracuni, oh ini kamu disarati dan lain-lain. Akhirnya namaku buruk. Makanya orang berbuat baik belum tentu diterima baik. Nah begitu. Jadi membingungkan. Makanya dari segi pandang. Semestinya dari segi pandang dari mana? Kan begitu. Sama. Kalau kita nah, ngaji lah, kelompok kita misalkan pakai ikat kepala loh. Yang lain tidak pakai. Itu kelompok apa itu? Ngaji apa itu? Kok pakai gitu-gitu? Kok tidak pada umumnya? Kan begitu? Paham nggak? Sama. Seandainya kalau pakai peci hitam kalian, terus di Arab Saudi ngajimu, pakai peci hitam, di sana tidak ada pakai peci. Peci hitam itu loh yang di Indonesia banyak. Sama misalkan mengadakan majelis loh, itu kelompok apa itu? Kok pakai peci tidak pakai apa itu surban atau apa? Kok apa? Nah itu sama. Jadi kadang orang memandang itu dari segi luarnya. Kalau belum tahu persis permasalahannya, belum pernah ketemu, belum ada penjelasannya, akhirnya orang memandang terus disiarkan. Itulah yang menjadi masalah. Sama seperti habaib. Yang tadi yang ditanyakan ada salah satu habaib yang cuap-cuap bilang Wali Songo tidak berketurunan karena dia tidak merasa keturunan Wali Songo. Coba yang terdengar keturunan Wali Songo kan akan marah nanti. Nah kan begitu. Nah, ini menjadikan bermusuhan antar muslim. Makanya itu masalah hal tersebut dari segi mana mereka memandang kan begitu. Yang bagi yang cocok ya pro, bagi yang tidak cocok kontra. Itu sudah biasa. Seperti hal-hal orang yang bermain berpolitik. Yang cocok pro, gak cocok kontra. Apalagi kalau orang suka nggak suka. Mbok bicara apik, punya kelakuan baik, kalau orang sudah nggak suka pasti dicap buruk. Kan begitu. Misalkan aku tidak suka kalau kalian, misalkan kalian salah satu nggak suka sama kalian, ya sifat iri, sifat dengki, sakit hati itu akan muncul semua walaupun kamu berbuat baik. Misalkan kamu melakukan amal, punya amal jariah, entah dapat dari warisan atau mana, misalkan nggak tahu lah, pokoknya dapat uang rezeki besar entah dari mana, terus kalian beramal. Karena aku nggak cocok sama kau, aku mesti berkata, lu uang dari mana dia? Dia kan miskin, kenapa bisa memberi ini? Nah itu kan kata-kata seperti itu kan nggak baik. Nah karena apa? Muncul manusia jiwa iri dengki sama. Makanya kadang-kadang itu Rasul mengajarkan jangan dengki iri kepada kiri kanannya. Rasul itu sendiri kan kadang mengajarkan kalau membuat rumah baru itu tidak boleh lebih tinggi dari sebelahnya, khawatir menjadikan bermasalah. Paham? Rumah tetangga di sini terus ini membuatnya lebih tinggi. Nah ini kadang-kadang ini muncul iri, paham nggak? Rumahnya gini, ini buat rumah tinggi, sebelah gini tinggi, apa dia? Kalau imannya tidak kuat nanti ya rumah tinggi-tinggi, kan kayak membuat salah satu contoh seperti itu. Atau si A ini hidupnya pas-pasan, si B kaya tambah raya, si C kaya tambah raya. Ini membeli mobil mewah, istrinya memakai perhiasan yang gemerlap dan lain-lain, ini tidak punya, pasti akan merasa gimana gitu. Nah manusia kan seperti itu, umumnya punya jiwa iri, dengki, dan ya kecuali orang-orang tertentu yang imannya kuat, dia akan merasa bersyukur. Tetangganya kaya, oh bersyukur dia yang dulu miskin menjadi kaya, saya ikut bersyukur walaupun aku tidak merasakan kekayaan tersebut. Saya kan jarang orang gitu. Orang iri, kalau iri banyak, kalau merasa iri banyak, tapi kalau tidak merasa iri dan punya iri dengki kepada tetangga atau punya jiwa-jiwa yang seperti itu banyak. Orang baik itu susah, orang punya ilmu ikhlas juga susah. Jadi punya
jiwa ikhlas dan lain-lain susah amat, sangat susah sekali. Banyak dibicarakan tentang ilmu ikhlas, tapi melakukan sendiri itu susah. Banyak orang bicara tapi susah, jadi repot juga. Makanya kadang-kadang untuk pertanyaan-pertanyaan tadi menyebutkan nama tapi tidak aku sebutkan nama karena saya tidak suka di dalam mengajarkan kepada kalian untuk saling melukai, tidak. Jadi misalnya ada orang yang bertanya sama aku, tanya dia menyebutkan nama seseorang, namanya tidak aku sebutkan. Yang intinya tadi ada salah satu habaib yang bilang itu memang sudah terkenal habaib itu sampai mana-mana di medsos dan lain-lain banyak tahu. Tapi aku tidak saya pedulikan. Semestinya kita itu tidak ngurusi kepada mereka biarkan mereka. Karena bagaimanapun juga saya tekankan nasab mulia itu bagus, tapi lebih mulia nasib. Nasab mulia, Kan'annya mulia, anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh kok anaknya Nabi Nuh tapi nasibnya tidak mulia. Dia tenggelam, tidak mengikuti ayahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sendiri. Nabi Nuh sendiri kan orang baik Nabi. Punya anak namanya Kan'an. Nasabnya kan dia baik. Anaknya Nabi Nuh. Tapi nasibnya tidak baik. Dia tidak bisa mengikuti ayahnya. Akhirnya dia tenggelam. Dengan istilahnya tenggelam dengan kerugian karena tidak mengikuti ayahnya. Maka terus ada lagi yang bertanya ini, untuk bebet bibit untuk orang pernikahan itu sebaiknya itu yang baik bagaimana? Nah ini bebet bibit bebat itu biasanya orang Jawa itu ada baiknya, tapi jangan dibuat pasangan. Bibit yang paling baik itu dari pihak perempuan, bukan laki-laki. Tak kasih contoh satu saja. Kan'an tadi kan anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh kan Nabi. Istrinya Nabi Nuh jiwanya jelek. Jadi anaknya ini turun ibunya. Ada juga salah satu Nabi yang punya ibu baik. Tapi bapaknya buruk jiwanya. Tapi anaknya jadi Nabi. Ada salah satu Nabi yang punya ibunya baik, bapaknya buruk. Lah Nabi Nuh sendiri kan Nabi baik, istrinya punya jiwa buruk, anaknya Kan'an buruk. Rata-rata itu termasuk rata-rata bakul ayam aduan, ayam bangkok. Ayam bangkok itu kalau betinanya bagus, anaknya bagus-bagus. Walaupun jantannya kurang bagus. Tapi nek jantannya bagus, betinanya jelek, anaknya rata-rata jelek. Ini kira-kira kurang lebih seperti itu. Dalam perkawinan sama. Orang Jawa pada umumnya seperti itu. Antara suami istri, dilihat dulu. Suaminya bagus, istrinya kurang bagus. Anak-anaknya itu persentase munculnya 60% itu jiwa ibunya. Jarang jiwa bapaknya itu kecil sekali. Udah lihat kiri kanan kurang lebih seperti itu. Walaupun itu tidak bisa buat patokan. Kalau bapaknya bagus, ibunya kurang bagus jiwanya, punya anak. Lah anaknya ini mesti munculnya itu tidak mengikuti bapaknya. Hampir rata-rata si anak tersebut itu mengikuti ibunya, jiwanya. Persentase lebih besar seperti itu. Udah itu hampir rata-rata. Tapi jangan dibuat patokan. Nah itu. Paham ya? Jangan dibuat patokan. Ini aku hanya cerita sekedar kira-kira. Ini kan ada yang tanya tentang keturunan itu menjodohkan seseorang sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya kalau saya sendiri ya tidak peduli sih. Bapak ibu baik itu lebih bagus. Ya calon mempelai ini misalkan, oh ini ibunya sih bagus, bapaknya kurang bagus, biasanya anaknya munculnya bagus. Tapi nek bapaknya bagus, ibunya punya jiwa kurang bagus, anaknya kurang bagus. Hampir rata-rata terah perempuan itu kuat untuk menurunkan anak. Sebabnya apa? Karena seorang anak itu milik seorang ibu. Seorang anak bukan milik seorang bapak. Jadi seorang anak itu milik seorang ibu. Makanya jadi seorang apapun
rata-rata itu ibu lebih kuat trap-tapane seperti itu. Jadi intinya antara perempuan dan laki-laki bagus di perempuan, tangguh perempuan. Makanya ada yang bilang perempuan dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk laki-laki. Kenapa dibuat tulang rusuk? Karena untuk menjaga hati dari benturan-benturan. Perempuan lebih tangguh loh daripada laki-laki. Wong kalian itu ya ora aku ah. Kalian sendiri ya mesti sing wis berkeluarga menyadari, laki-laki sakit mesti ibu istrine dipanggil keroki, aku gaweno kopi, awakku ndredeg. Padahal perempuan itu sudah capek loh. Bangun pagi mandikan anaknya, nyuapi, nyetrika, masak, tapi masih repot itu bilang kamu itu nganggur, nggak kerja. Bukan, perempuan kerjanya lebih ampuh daripada laki-laki. Laki-laki kan baru kerja mulai ngopi ngerok dan sakit, mesti sambat ke perempuan. Tapi kalau perempuan sakit kadang dikeri sendiri. Jarang dia minta laki-laki, aku keri, aku pijeti, jarang. Perempuan alaman, dia sakit, dia tangguh. Perempuan sakit biasanya mengatasi sendiri. Dia sakit atau apa mengatasi sendiri. Itu perempuan. Makanya perempuan terbuat dari tulang rusuk laki-laki, dia menahan hatinya seorang laki-laki. Kan gitu. Dia dianggap lebih tahan daripada laki-laki. Semestinya perempuan kuat, lebih kuat daripada laki-laki lah. Ibu-ibu tanya ya, aku yakin laki-laki mesti kayak aku juga. Sakit mesti ambil ke apa? Keset, laki-laki suruh menyuruh. Padahal dia bisa mencuci, bisa menyetrika, bisa menyapu, tapi ya sapu menyuruh. Padahal perempuan itu sudah capek. Buangannya lebih pagi. Merawat anak-anak, memasak, menyetrika, mencuci baju dan lain-lain, bersih-bersih dan lain, mudah capek. Kadang masih dipaidu istilahnya, dianggap orang kerja, padahal dia kerjanya lebih berat. Seandainya dibalik saja, laki-laki hari ini masak sedina lah, kontangan terus memandikan anaknya, masak, ngepel, mencuci dan lain-lain. Nah, terus yang perempuan terbalik, jadi laki-laki ngopi ngerokok, ayo buatkan kopi, aku tak ngerokok, aku tak mangat kerja, ora sanggup laki-laki, pasti ora sanggup. Pasti, nek gini. Bukan itu, makanya perempuan itu di dalam agama nilainya 3, laki-laki 1. Ibu nilainya 3, laki-laki 1. Seorang anak mengikuti ibunya sampai bernilai 3. Nah, ayahnya sama, kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku bak air lautan, kuharapkan dapat ampunan. Majelis lembah perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ini dapat duluan, kematian